Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Budi Prasetyo, selaku tutor, perkenalkan nama saya Selviana Tri Prabawati dari Program Studi S1 Teknologi Pangan Universitas Terbuka Surabaya. Kali ini saya akan mempresentasikan gagasan tentang COVID-19 atau disebut dengan coronavirus. Apa sih coronavirus itu? Coronavirus adalah kumpulan infeksi yang menginfeksi sistem pernafasan pada infeksi pernafasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Pertama kali COVID-19 ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar hampir ke semua negara termasuk di Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Nah, ada gejala awal infeksi COVID-19 bisa menyerupai gejala flu seperti demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Bagi yang penderita COVID-19 dengan gejala berat seperti mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan sampai berdarah, serta sesak nafas atau nyeri di dada. Hal tersebut membuat beberapa negara memberlakukan kebijakan lockdown untuk mencegah virus corona semakin meluas di Indonesia. Pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau disebut dengan PPKM untuk menekan penyebaran virus ini. Nah, adanya COVID-19 berdampak luas terhadap krisis kesehatan maupun ekonomi sepanjang tahun 2020 lalu hingga sekarang sedikit-sedikit mulai membaik dari sisi ekonomi. Dampak COVID-19 terlihat dari pengukuran laju pertumbuhan ekonomi. COVID-19 tidak hanya berdampak negatif pada penurunan pertumbuhan ekonomi saja, melainkan juga perekonomian di negara maju. Dalam minat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia menurun sepanjang 2 tahun lalu. Kondisi ini sejalan dengan pelemahan ekonomi yang terdampak pandemi COVID-19. Nah, upaya untuk menekan dampak COVID-19 adalah rutin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir selama setidaknya 20 detik. Apabila tidak memungkinkan atau tidak tersedia air dan sabun, bersihkan tangan menggunakan pembersihan tangan yang berbahan alkohol. Hindari menyentuh hidung, mata, atau mulut terutama bila tangan yang masih kotor. Hindari kontak dengan orang yang sedang sakit. Tetaplah di rumah bila sedang sakit. Tutup mulut dengan tisu atau dengan menepuk siku saat Anda batuk atau bersin. Hindari kontak dengan hewan ternak secara langsung. Hindari bepergian, terutama daerah yang terkena kasus infeksi coronavirus. Dengan melakukan kebijakan ekonomi dan berbagai langkah di bidang kesehatan agar risiko terhadap stabilitas ekonomi dan sistem keuangan secara keseluruhan, maka secara bertahap dapat berkurang dan keberhasilan langkah penanganan masalah COVID-19 menjadi faktor penentu yang sangat mempengaruhi berbagai risiko yang tak hanya perekonomian dan sektor keuangan, sehingga konsistensi dan kerjasama seluruh komponen bangsa menjadi faktor penting keberhasilan penanganan krisis kesehatan ini. Apabila penanganan kesehatan itu membuahkan hasil, maka Indonesia diperkirakan akan membaik karena COVID-19 sangat mempengaruhi perekonomian dan stabilitas keuangan di Indonesia. Beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan. Untuk penanganan pandemi COVID-19 yang dilakukan pemerintah adalah dengan menghimbau semua masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan agar COVID-19 segera berakhir dan stabilitas keuangan kembali seperti semula. Demikian yang saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.